Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang menceritakan tentang perjalanan seorang pembunuh bayaran yang mencari jati dirinya dikarenakan ia lupa ingatan pada saat ia melakukan misinya, dan ia juga memiliki keahlian membunuh yang sangat hebat dan menganalisis keadaan dengan sangat akurat. Film ini memiliki 5 sequel dan tentu saja semuanya akan saya rangkum untuk kalian. Dirilis pertama kali pada tahun 2002 dan diperankan oleh Matt Damon sebagai tokoh utama, yaitu Jason Bourne. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan sekelompok nelayan yang sedang mengarungi lautan. Kemudian salah satu dari mereka menemukan seseorang yang mengapung di atas laut. Mereka semua pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Beruntung pria itu masih hidup dan diketahui bahwa itu adalah Jason Bourne. Dokter kapal tersebut pun membantu merawat Jason, dan di badannya terdapat 2 peluru dan 1 alat yang jika dinyalakan keluar sebuah cahaya yang memancarkan sebuah rekening bank. Dan ketika Jason terbangun, ia lupa siapa dirinya, dan karena ia tak tahu siapa dirinya, ia memutuskan untuk membantu dan berbaur dengan para nelayan. Kemudian scene berpindah ke markas CIA di Amerika, tepatnya di kota Langley, negara bagian Virginia. Di sana terdapat pria bernama Conklin, dan diketahui ia adalah pria yang memberikan tugas kepada Jason, dan karena ia kehilangan kontak kepada Jason, maka misi yang ia berikan gagal. Kembali ke Jason, ia memutuskan untuk berpisah dengan para nelayan dan akan pergi ke bank yang terdapat nomor rekening di alat kecil miliknya. Dan ketika ia sedang tertidur di sebuah taman yang sudah tutup, ia datangi oleh polisi. Namun saat para polisi ingin menangkapnya, tubuhnya refleks dan tanpa ia sadari, Jason telah membunuh kedua polisi tersebut. Ia pun pergi meninggalkannya. Scene kembali ke markas CIA. Kali ini para petinggi dari CIA tengah rapat dan mereka membahas seorang pria bernama Wambosi, yang mana pria itu seharusnya adalah pria yang menjadi target Jason. Setelah rapat, salah satu petinggi CIA yang bernama Ward menemui Conklin dan meminta pertanggungjawabnya kepada Conklin atas misinya. Kembali ke Jason, ia telah sampai di bank yang ia tuju. Sesampainya di bank, ia pun mendapatkan sebuah koper. Koper itu berisikan paspor miliknya dan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kini ia mengetahui bahwa ia bernama Jason Bourne. Namun ternyata di balik itu masih terdapat paspor lain miliknya, namun dengan identitas yang lain, dan juga terdapat sebuah senjata. Jason yang melihat hal tersebut pun segera memasukkan semua barang yang berada di koper ke dalam tas miliknya dan pergi dari bank tersebut. Dan karena ia mendapat informasi tentang alamat rumahnya dalam paspor, ia pun menuju ke sana yang tepatnya berada di kota Paris. Namun diakibatkan semalam ia terlibat pertarungan dengan polisi, membuat polisi sekitar mengejarnya. Jason memutuskan untuk pergi ke gedung kedutaan Amerika. Namun naas di sana ia juga dikejar-kejar oleh para penjaga dikarenakan identitas dirinya sebagai Jason Bourne yang menjadi buron oleh CIA setelah Conklin mendapatkan laporan bahwa Jason sedang berada di sana. Aksi Jason pun dimulai. Ia berhasil mengalahkan beberapa polisi dan berhasil kabur melalui loteng. Namun sayang, ketika ia sedang berusaha memanjat gedung, tasnya terjatuh yang membuatnya harus turun dari sana. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang ia temui juga dalam gedung kedutaan. Wanita ini bernama Mary. Jason menawarkan uang kepada Mary untuk mengantarkannya ke Paris. Awalnya Mary menolak. Namun karena ia sedang membutuhkan uang, ia pun mau memberikan tumpangan kepada Jason. Scene kembali ke Conklin. Ia berusaha mencari kemana Jason pergi. Setelah ia meretas semua CCTV di tempat Jason berada, ia juga mengerahkan pasukannya di seluruh negara untuk menangkap bahkan membunuh Jason, karena ia tahu bahwa Jason adalah orang yang sangat berbahaya. Scene kembali ke Jason dan Mary. Mereka sedang berada di sebuah tempat istirahat.
Jason berkata kepada Mary bahwa ia kehilangan ingatan dan ia tak tahu siapa dirinya dan mengapa ia dikejar-kejar oleh para polisi. Dan ia juga berkata bahwa ia dapat menganalisis lingkungan sekitar dengan sangat akurat. Kembali ke Conklin, ia akhirnya mendapatkan informasi bahwa Jason pergi dengan seorang wanita dan hal itu membuat Mary dalam keadaan bahaya. Singkat cerita, Jason dan Mary telah sampai ke alamat yang mereka tuju, yaitu rumah Jason. Di sana Jason mencoba mengingat semuanya dan mencari petunjuk siapa dirinya. Jason mencoba menggunakan telepon dan menghubungi nomor terakhir yang dihubungi di telepon tersebut. Dan akhirnya ia mendapatkan informasi tentang identitas dirinya yang lain yang bernama Ken. Ken telah menginap di sebuah hotel dan diketahui Ken telah meninggal 2 minggu lalu, persis dengan saat ia pertama kali kehilangan ingatannya. Dan di saat yang sama, Jesse merasakan hal yang janggal di sekitarnya. Ia pun mengecek seluruh ruangan, dan benar saja ketika ia sedang berbincang bersama Mary, muncul seorang pembunuh bayaran yang menyerangnya. Jason pun berhasil mengalahkannya. Jason pun memerintahkan Mary untuk mengecek isi tas pembunuh bayaran tersebut, dan betapa kagetnya Mary ketika ia menemukan data-data dirinya. Dan sontak itu membuat Mary semakin panik dan ia semakin takut ketika ia tahu pria yang saat ini bersamanya adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang dicari di seluruh dunia. Pria yang menyerang Jason pun mencoba kabur, namun sayang ketika ia melompat keluar jendela ia malah meninggal. Jason membawa Mary pergi dari sana. Terjadi perdebatan antara Jason dan Mary. Jason menawarkan Mary untuk pergi dan menyerahkan diri ke polisi dan berkata dengan sejujurnya, namun Mary memilih untuk bersama Jason dan menerima resikonya. Dan di saat itu juga para polisi mengetahui keberadaan mereka berdua. Jason dan Mary pun segera pergi dari sana. Terjadi kejar-kejaran antara Jason dan para polisi. Beruntung, Jason dan Mary berhasil lolos. Kemudian Jason memarkirkan mobil Mary ke sebuah basement. Dan karena ia tahu bahwa mobilnya telah ditandai oleh para polisi, mereka pun akhirnya pergi dengan sebuah penyamaran dan membersihkan semua jejak dalam mobil tersebut. Scene berpindah ke seorang yang menjadi target Jason di misi sebelumnya, yaitu Womboshi. Ia pergi ke sebuah kamar mayat untuk mengecek jasad Jason dalam identitas bernama Ken. Dan ia mengetahui bahwa itu bukan Ken karena ia tahu bahwa Ken telah terkena tembakan di punggungnya. Kembali ke Jason dan Mary, mereka mencoba merubah tampilannya. Mary mengecat dan memotong rambutnya, dan setelah itu mereka berdua pun melakukan cocok tanam. Scene menunjukkan di kediaman Womboshi ketika ia sedang berbincang dengan anak buahnya, tiba-tiba ia ditembak oleh seseorang yang mana itu adalah pembunuh bayaran dikirim oleh Conklin untuk membunuhnya. Lalu scene menunjukkan Jason dan Mary pergi ke hotel. Terakhir kali Jason melaksanakan tugasnya untuk mencari informasi lebih tentang dirinya. Singkat cerita, Mary berhasil mendapatkan informasi perihal diri Jason. Lalu Ward mendatangi Conklin dan memberitahu bahwa Womboshi terbunuh di rumahnya. Namun Conklin malah berbohong, ia berkata Jason lah yang membunuhnya. Kembali ke Jason, ia mendatangi sebuah kantor yang mana kantor itu milik perusahaan penjual kapal dan ia mendapatkan informasi tentang siapa Womboshi. Lalu Mary mendapat informasi bahwa ia menemukan berita bahwa jasad Ken telah ditemukan. Tentu saja mereka segera menuju ke tempat penyimpanan mayat dan ketika ia sampai, jasadnya telah tiada dan ternyata telah dibawa oleh Womboshi. Kemudian Jason pergi ke rumah Womboshi, namun sayang ia tidak dapat informasi apa-apa karena Womboshi telah tewas. Dan ia juga mengetahui bahwa ia difitnah telah membunuh Womboshi yang padahal dilakukan oleh orang lain. Dan terkuak fakta mengapa Jason bisa kehilangan ingatannya adalah ketika ia sedang berusaha membunuh Womboshi di kapal miliknya, namun sayang ia gagal dan terkena tembakan 2 kali di punggungnya. Jason masih berhasil selamat setelah ia lompat ke laut. Jason dan Mary pulang ke hotel tempat mereka menginap, namun sayang para polisi telah mengepung tempat tersebut. Mary merasa sangat frustasi dengan keadaan yang ia terima saat ini, namun Jason berhasil menenangkannya. Mary pun memiliki ide untuk mereka kabur. Jason dan Mary pergi ke tempat yang mereka maksud. Scene kembali ke Conklin yang mengerahkan para anak buahnya untuk mencari keberadaan Jason dan Mary. Kembali ke Jason dan Mary, mereka telah sampai di rumah keluarga Mary. Awalnya Mary mengira bahwa rumahnya tak ada yang menempati, namun ternyata rumahnya ditempati oleh kakaknya dan anak-anaknya. Beruntung Jason dan Mary boleh menginap di sana. Malam pun tiba, Jason tiba-tiba terbangun dan ia sedang berada di kamar anak-anak, lalu datang Mary menghampirinya. Jason berkata bahwa mereka tak bisa lama-lama di sini karena itu akan mengancam nyawa anak dari kakak Mary.
Pagi pun tiba. Jason merasakan ada yang janggal dan perasaannya itu semakin menguat setelah ia tahu bahwa anjing keluarga Mary telah hilang. Dan benar saja, terdapat seseorang pembunuh bayaran yang telah memantau keadaan Jason, yang mana pria itu adalah pria yang sama yang telah membunuh Womboshi. Terjadi pertarungan jarak jauh antara keduanya. Jason pun berhasil menemukannya dan Jason pun membunuhnya. Dan di sini kita mengetahui bahwa Jason dan pria ini adalah seseorang yang telah dilatih khusus menjadi pembunuh bayaran oleh para CIA. Dan mengapa CIA terutama Conklin dan Ward mencari mati-matian menemukan Jason? Karena ia adalah prajurit terbaik yang mereka miliki. Dan proyek ini adalah proyek rahasia milik CIA. Proyek ini bernama Tristan. Tristan akan banyak dibahas di film-film selanjutnya yang tentu saja akan saya rangkum untuk kalian. Oke, lanjut. Jason akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Mary dan memerintahkannya untuk pergi bersama kakaknya dan anak-anaknya. Jason juga memberikan Mary uang untuk dirinya, membuka lembaran hidup baru dan tentu saja dengan identitas baru. Jason mengambil sebuah telepon dari pria yang baru saja ia bunuh. Telepon itu langsung terhubung dengan Conklin yang berada di kantor CIA. Conklin meminta Jason untuk datang ke CIA atau ia akan terus memburu Jason hingga tewas. Jason juga berkata bahwa Mary telah tewas, yang mana hal ini ia lakukan untuk melindungi Mary. Jason pun melakukan perjanjian dengan Conklin, yaitu mereka akan bertemu di Paris besok dan Conklin harus datang sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Conklin yang berada di Amerika segera terbang ke Paris. Jason sedang memperhatikan sekeliling tempat perjanjian mereka dari atas gedung. Jason pun menemukan bahwa Conklin tidak datang sendiri, melainkan dengan beberapa penjaga yang disebar di sekitar tempat tersebut. Lalu Jason menghubungi Conklin dan berkata bahwa ia kecewa kepada Conklin karena tak menepati janjinya untuk datang sendiri. Lalu Jason pun pergi meninggalkannya. Jason menempelkan sebuah GPS ke salah satu mobil anak buah Conklin untuk melacak kemana perginya mobil tersebut. Dan dari sisi Conklin tentu saja sedang mengerahkan pasukannya mencari Jason. Namun ia kalah cerdik dan kalah cepat dengan Jason. Jason telah memantau Conklin setelah ia berhasil mengikuti mobilnya. Tempat hotel Conklin menginap dijaga oleh para anak buahnya, namun bukan Jason namanya jika ia tak berhasil masuk ke dalam hotel Conklin. Ia berhasil mengalihkan perhatian anak buah Conklin dengan membunyikan seluruh alarm mobil yang berada di sekitarnya. Jason memanjat gedung tersebut dan menuju kamar Conklin. Kemudian listrik di daerah itu pun padam, yang sudah pasti itu adalah perbuatan Jason dan membuat Conklin semakin was-was. Dan tiba-tiba Jason muncul di belakang Conklin dengan mendongakkan pistol ke arahnya. Jason mencari tahu tentang dirinya, terutama dengan proyek rahasia CIA yaitu Tristan. Dan akhirnya Jason mulai mengingat sedikit tentang dirinya dan ketika sedang melakukan misinya untuk membunuh Womboshi. Namun ketika itu ternyata terdapat anak Womboshi. Jason pun memilih untuk tidak membunuh Womboshi dan memilih untuk melompat ke laut. Namun ia ditembak oleh Womboshi yang membuatnya jatuh pingsan dan hilang ingatan. Dan tiba-tiba datang anak buah Conklin masuk ke kamarnya. Terjadi pertempuran antara Jason dan para anak buah Conklin. Jason pun berhasil keluar dan pergi dari sana. Namun ketika Conklin berjalan mengejar Jason, tiba-tiba ia dibunuh oleh pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Ward. Kemudian scene menunjukkan Ward yang sedang berada di sebuah sidang dengan Dewan Pengawas CIA dan ia pun memutuskan untuk membubarkan proyek Tristan dan menggantikannya dengan proyek yang bernama Blackbear. Film pun ditutup dengan Jason yang menghampiri Mary yang telah membuka usaha baru dan identitas baru. Kini mereka telah tinggal di India. Film pun selesai. Endingnya sangat menggantung, tentu saja karena masih ada sequel selanjutnya yaitu Jason Bourne Supremacy yang akan meneruskan perjalanan sang pembunuh bayaran untuk menggali lebih dalam tentang dirinya dan menemukan kembali seluruh ingatannya. Dan film selanjutnya tak kalah seru dan tentu saja penuh dengan aksi-aksi dari Jason Bourne. Dan seperti biasa untuk para penonton setia saya yang belum menonton full filmnya, untuk segera menonton full film Jason Bourne Identity karena ada beberapa aksi dari Jason Bourne yang tak dapat saya tayangkan di video ini. Saya Rehan, pamit undur diri. Salam Jason Bourne.